Kelompok 7-nya mana? Kelompok 6 ya baru? Ada Bu, kelompok 7. Itunya PPT-nya? PPT-nya udah di-share Bu di WA group sama Mendy. Oke, di atas. Ya, makasih. Iya Ibu. Oke, ini kelompoknya siapa aja nih? Malai, Reza, Pandu. Ya, silakan. Electronic commerce. Lucu-lucu ya ini apa namanya? Bikin PPT. Bisnis strategi digital. Nah, ini kan ada nih bisnis strategi, digital bisnis strategi. Ya, simulai Bu. Ya. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Cahya Wisnu Hendratni, SEMM, serta teman-teman mahasiswa sekalian di kelas e-bisnis. Pada hari ini kami dari kelompok 6 akan presentasikan materi yang berjudul Electronic Commerce and Strategic Change Within Organization, Lessons from Tukes, E-Business Strategy, and Digital Business Strategy. Kelompok kami terdiri dari Malai Eka Siljian, Muhammad Nandika Adriansyah, Muhammad Reza Sulfiansyah, Pandu Suryana, saya sendiri, juga dengan Reza Adrian. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai pengertian dari e-commerce. Kepada rekan saya, Reza Adrian, dipersilahkan. Pengertian e-commerce. Di sini kita akan menjelaskan pengertian e-commerce menurut para ahli. Ya, ada Kalakota dan Winson di tahun 1997 meninjau pengertiannya dari 4 perspektif, yaitu 1. Dalam perspektif komunikasi, pengertiannya ialah e-commerce sebuah proses pengiriman barang, layanan informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dan transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga, perspektif layanan. E-commerce adalah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Yang keempat, perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang, serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Next. Selanjutnya berdasarkan oleh London dan Trevor di tahun 2017. E-commerce didefinisikan sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai yang dilakukan melalui atau menggunakan teknologi digital antara individu. Menurut Turban, pada tahun 2015, e-commerce merupakan proses membeli, menjual, atau memperdagangkan data, barang, atau jasa melalui internet. Selanjutnya, di sini menurut Dave Kevy pada tahun 2007, e-commerce didefinisikan sebagai semua pertukaran informasi melalui media elektronik antara organisasi dan stakeholder internal,
E-commerce merupakan proses perdagangan atau mekanisme jual beli di internet di mana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. Istilah pemasaran online, internet marketing merupakan makna yang sama dengan e-commerce. Mungkin banyak yang mengikuti dan menggunakan berbagai platform online yang berkembang, baik hanya sekadar menjual barang bekas via web store marketplace, mengambil foto dan upload foto produk di media sosial, dan menawarkannya kepada teman sampai dengan mengikuti berbagai macam bisnis afiliasi dengan hanya bermodalkan link untuk registrasi. Cara-cara sederhana inilah yang menjanjikan dan tentunya menghasilkan keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua itu ada jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce menurut Rahmat Makmur. E-commerce business to business atau B2B merupakan jenis bisnis yang identik dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu antara pelaku bisnis yang satu dengan yang lainnya memiliki kepentingan bisnis yang saling berhubungan dan saling bergantung. Yang kedua yaitu adanya suatu proses bisnis dalam suatu sistem yang terintegrasi. Yang ketiga yaitu adanya ikatan bisnis yang jelas antara pihak satu dengan lainnya dengan masa kontrak kerja waktu tertentu. Yang keempat, B2B pada umumnya dilakukan oleh kalangan industri yang menyediakan barang dan jasa dalam skala besar untuk mencukupi kebutuhan perusahaan. Yang kelima yaitu pelaku B2B bekerja secara profesional dan menggunakan promosi melalui website perusahaan atau online, presentasi melalui pameran, serta presentasi dengan memberi penawaran langsung atau supply chain management. Implementasi dalam produk B2B dalam bidang jasa adalah antar website e-commerce dengan bank sebagai penyedia layanan kartu kredit. Sedangkan dalam bidang lainnya, interaksi antara perusahaan makanan atau catering dalam menyediakan kebutuhan makanan untuk karyawan suatu perusahaan. Dalam bidang e-commerce yang memanfaatkan internet dapat dijumpai berbagai macam website yang berbentuk B2B ini. Misalnya www.ralali.com dan www.indotrending.com. Dua website ini lebih ke arah menjadi perantara dan penghubung dengan platform yang diciptakan sehingga dapat menjembatani seller dan buyer. Next. Ini adiknya siapa? Mau. Oke. E-commerce bisnis B2B jenis bisnis ini memiliki ciri berikut. Selanjutnya itu direct business. Adanya interaksi pelaku antara produsen atau supplier atau distributor dengan konsumen atau pelanggan secara langsung. Yang terakhir, tidak adanya kontrak dalam waktu tertentu antara kedua belah pihak. Pada dasarnya, B2C bersifat fleksibel dengan masa transaksi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pada jenis bisnis ini perlu adanya suatu manajemen database yang bagus oleh seller agar buyer melakukan suatu repeat order. Database buyer seperti nomor handphone dan alamat email menjadi sangat penting untuk melakukan follow up. Website penyedia layanan seperti ini cukup relevan bagi Tokopedia dan Bukalapak yang juga bersifat sebagai marketplace penghubung antara buyer dan seller. Selanjutnya, adanya suatu kebutuhan atas permintaan khusus dari konsumen terhadap produsen.
Dan jenis-jenis bisnis ini didominasi oleh bisnis dalam bidang jasa. Beberapa website freelance menyediakan layanan teknologi digital mendominasi untuk jenis C2B seperti www.1000lens.co.id dan www.project.co.id. Terlepas dari kategori bisnis di atas, pada aktualnya promosi digital marketing efektif yang dilakukan oleh sebuah website company profile, sosial media, marketplace atau web store, messenger, dan afiliasi atau agensi. Business to customer. Pada tipe ini, alur transaksi biasanya melibatkan dua perusahaan dan satu konsumen. Contohnya adalah produsen yang memiliki barang kepada retail, lalu barang tersebut ditawarkan kembali kepada konsumen. Yang kedua, customer to consumer atau C2C. Transaksi dilakukan antara konsumen atau end user. Konsumen yang memiliki suatu produk kemudian menjualnya kepada end user lainnya. Contoh aktivitas C2C misalnya orang yang berjualan di Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Yang ketiga, business to employees, B2E. Model B2E ini terjadi ketika sebuah perusahaan menyediakan suatu produk untuk para pekerja atau pegawainya sendiri. Yang keempat yaitu intra-business e-commerce. Aktivitas bisnis yang memungkinkan terjadi transaksi antar unit atau individu yang masih berada dalam perusahaan. Yang kelima yaitu mobile commerce. Pada e-commerce jenis ini, seluruh transaksi atau aktivitas bisnis dilakukan lewat media jaring tanpa kabel. Yang keenam yaitu non-business e-commerce. E-commerce tipe ini dilakukan tanpa orientasi bisnis atau tidak mencari keuntungan. Misalnya transaksi yang melibatkan institusi akademis, organisasi sosial, dan keagamaan. Yang ketujuh yaitu online to offline. Adalah jenis perdagangan elektronik yang menarik pelanggan dan online untuk toko fisik. O2O akan mengidentifikasi konsumen online seperti iklan internet dan email, lalu menggunakan pendekatan untuk menarik pelanggan supaya meninggalkan kebiasaan belanja secara online. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Reza. Ya, selanjutnya ada yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan dan kekurangan e-commerce yang pertama, kelebihannya yaitu satu, pelayanan terhadap pelanggan lebih baik. Yang kedua, hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan menjadi lebih baik. Yang ketiga, pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Yang keempat, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kelima, dapat meningkatkan pangsa pasar. Yang keenam, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang ketujuh, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang kedelapan, meningkatkan customer loyalty. Yang kesembilan, meningkatkan supplier management dan lainnya. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena ada kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti listrik yang tiba-tiba padam atau jaringan internet. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang kelima, kerugian yang tak terduga. Yang keenam, hacking atau peretasan pada sebuah situs dan lainnya.
Poin keempat yaitu metode pembayaran e-commerce. Yang pertama, cash on delivery atau COD. Transaksi COD adalah jenis transaksi di mana pembeli dan penjual akan bertemu langsung untuk melakukan transaksi. Istilahnya, ada uang, ada barang. Beberapa jasa pengiriman melayani transaksi metode COD yang mampu meminimalisir penipuan online. Yang kedua, pembayaran lewat transfer. Pembelian mentransfer sejumlah uang pada pihak penjual, baik melalui mesin ATM ataupun peringkat mobile perbankan. Setelah pembayaran dilakukan, pesanan akan diproses baik secara otomatis ataupun manual. Yang ketiga, pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik adalah pembayaran dengan menggunakan pembayaran non-tunai, misalnya menggunakan GoPay, Internet Banking, M-Banking, OVO, Dana, Link Aja, dan lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Yang kelima, strategic change within organization. E-commerce mengandung definisi yang sangat luas sekali, namun pada intisarinya hanya mengandung 5 media pengantar promosi. Pada aktualnya promosi digital marketing efektif yang dilakukan adalah melalui strategi sebagai berikut. 1. Website. Struktur dari sebuah website secara sederhana terbagi atas 2 pendukung utama, yaitu domain dan hosting. Domain merupakan nama atau alamat unik dari sebuah website, sedangkan hosting merupakan tempat untuk menyimpan file-file web-based yang nantinya akan diakses secara online. Yang kedua, sosial media. Hal paling sederhana dalam mengevaluasi performa media sosial adalah tingkat influence dari akun tersebut. Misalnya beberapa jumlah like yang dimiliki, beberapa jumlah follower pada akun Instagram, dan sebagainya. Yang ketiga, marketplace. Dapat dikatakan sebuah free web store di sebuah website e-commerce. Pebisnis sangat penting untuk membuka akun di beberapa marketplace untuk menambah pelanggan. Prinsipnya adalah memperbanyak toko atau cabang di beberapa lokasi akan memperbesar peluang untuk menambah pelanggan dan penetrasi brand awareness. Messenger, layanan pesan instan seperti WA, Line, dan lainnya bisa dimanfaatkan dalam melakukan pemasaran secara langsung. Hal ini sudah otomatis memberikan nilai tambah yang luar biasa. Yang kelima, afiliasi. Prinsip dari afiliasi adalah sebuah link yang bisa dianggap viral, menyebar, dan mengandung nilai tertentu. Intinya adalah networking marketing, networking link, powerful of link. Dengan sebuah link yang dapat diklik sama halnya dengan merekomendasikan suatu produk pada orang lain. Bahkan dapat berkembang menjadi aplikasi, reseller, dropship, dan lainnya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan Selanjutnya sekalian. akan dibacakan teman saya. Selanjutnya kita akan bahas tentang license from to cash, e-business strategy, and digital business strategy. Yang pertama tentang e-business strategy, kita ambil contoh kasus dari PT Multi Mega Mandiri atau PT MMM kita sebut ya. Nah, PT MMM ini adalah contoh perusahaan yang menerapkan e-business. Nah, perusahaan ini menyadari bahwa tantangan di era sekarang dengan banyaknya digitalisasi, kemudian e-commerce, e-business, dan sebagainya, mereka mau relevan dengan ini semua. Jadi mereka masuk ke dalam e-business. Nah, e-business ini di PT MMM diklasifikasikan lagi. Ketika kita tadi udah belajar tentang jenis-jenisnya, PT MMM kita masukkan ke dalam golongan B2B atau business to business. PT MMM merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi kaos kaki. Perusahaan ini memiliki distributor tunggal dalam negeri, contohnya seperti Multi Arta Universindo atau MAU. Beberapa distributor di luar negeri juga ada untuk PT MMM ini. Nah, PT MMM dalam jenis e-commerce yang dilakukan kan B2B. Ini hubungannya di antara pemasok dan pembeli langsung dari customer dideskripsikan sebagai istilah shopping. Nah, sedangkan hubungan di antara dua entitas dapat dideskripsikan sebagai procurement. Jadi procurement ini yang mereka lakukan juga di mana dua entitas itu berhubungan di situ. Nah, procurement ini dapat dilakukan dari tingkat yang kecil, beberapa dolar sampai jutaan dolar. Banyak individu yang terlibat dalam proses tersebut.
Nah, proses tersebut menghasilkan suatu siklus transaksi. Jadi intinya PT MMM sebagai perusahaan kaos kaki gitu ya, produksi kaos kaki, mereka ikut melaksanakan e-bisnis juga. Dalam melaksanakan e-bisnisnya mereka termasuk golongan B2B atau business to business. Mereka bergerak dari satu entitas bisnis ke bisnis lainnya. Tapi mereka juga bisa lakukan business to consumer, yaitu dari mereka langsung ke konsumsi, ke konsumen. Nah, siklus transaksi yang dimaksud tadi itu terdiri dari gathering of market intelligence, yaitu perusahaan membeli suatu produk yang kompleks dan perusahaan untuk mendapatkan seperti contohnya spesifikasi produk dan layanan yang ditawarkan kualitasnya dan garansinya. Bayangkan kompleksitas yang dipilih oleh vendor untuk rencana tenaga nuklir dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat pilihan-pilihan seperti itu. Nah, kemudian pre-purchasing juga terdiri dari langkah-langkah yang mengawali pemesanan. Jadi ketika udah ada kebersamaan dalam intelligence market, mereka ada pre-purchasing juga, yaitu mengawali pemesanan. Aktivitasnya meliputi RFP, seperti request for proposal. Jadi mengajukan dulu nih bisnis apa yang akan dijalankan, terus yang di RFQ ini request for quotation itu sebesar apa jumlahnya, batas kuotanya seperti apa. Dan yang terakhir menyediakan spesifikasi untuk vendor dan kondisi kontrak negosiasi. Maksudnya misalnya dia punya vendor bahan atau benang atau bahan baku lainnya. Nah, mereka memberikan spesifikasi terhadap vendor tersebut untuk apa-apa aja yang mereka butuhkan, apa-apa aja yang mereka inginkan. Kemudian lakukan kondisi kontrak negosiasi. Baru kemudian melakukan purchasing atau pembelian ya. Langkah-langkah ini meliputi semua aktivitas yang diperlukan dalam penempatan order. Pengiriman juga harus disetujui dan order pembelian harus diketahui. Ini berkaitan dengan proses pembeliannya nih dalam purchasing. Kemudian baru shipping and receipt of goods. Pembeli harus diberi informasi tentang schedule pengiriman dan penerimaan yang layak dari barang yang diperlukan. Dan yang terakhir tentang paying vendors. Paying vendors ini harus membayar sesuai dengan kontrak instruksi pembayaran dan harus instruct ke bank. Jadi ketika udah punya vendor-vendor dari yang mereka kerjasama tadi, kontrak negosiasi dan sebagainya, mereka bayar sesuai kontrak. Nah, tapi pembayarannya juga diinformasikan kepada bank sebagai pihak ketiga juga bila memang mereka setujui bersama seperti itu dalam kontrak kerjasamanya, yaitu business to business. Kemudian selanjutnya mereka menggunakan aplikasi e-bisnis. Yang digunakan oleh PT MMM itu berupa aplikasi berbasis jaringan. Artinya kehadiran untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan baik dari tempat yang sama maupun tempat yang berbeda. Salah satu contoh aplikasi e-bisnis yang diterapkan oleh PT Multimegah Mandiri itu ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah salah satu aplikasi yang paling banyak diterapkan dan dianggap mendorong berbagai kegiatan bisnis, terutama operasional menjadi lebih efisien, cepat, dan mampu membuat prediksi ke depan. Pengambilan keputusan strategis ini pun dapat dilakukan karena tersedianya dukungan data dan informasi yang lebih baru dan terbarukan. Jadi dia punya aplikasi nama ERP. ERP ini dia punya data, bisa menampung data, kemudian juga sumber-sumber perencanaan mereka masukkan ke situ, sehingga akhirnya nanti bisa tinggal diupload atau tinggal dikirim dari bisnis ke bisnis lainnya, baik dalam tempat yang sama maupun tempat yang berbeda secara online. Kemudian di atas PT MMM juga menerapkan aplikasi ESCM, itu Electronic Supply Chain Management, teman-teman, untuk meningkatkan kelancaran pasokan bahan baku, pengiriman, dan hubungan dengan antar bagian. Rada mirip dengan supply chain management, hanya bedanya ini elektronik ditambahin I aja, tapi akan sangat berbeda dalam proses penerapannya, yaitu seperti di bawah ini. E-supply chain management adalah suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk integrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan integrasi mulai dari pengiriman, prosesnya, pengadaan bahan mentah, order tracking, penyebaran informasi. Jadi intinya perbedaan dari ESCM dengan SCM pada umumnya hanya dibentuk teknologinya, dibentuk internetnya itu. Tapi secara prinsip, secara proses, secara prinsip sih, lebih ke secara prinsip, apa yang dilakukan, apa hasilnya dan dikerjakan, itu sangat-sangat mirip, yaitu rantai pasokan, rantai manajemen pasokan. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan digital business strategy. Jadi ada e-business strategy, tadi strategi e-business ya, kemudian ini juga strategi bisnis digital. Coba kita ambil sekarang di Pocari Sweat. Pocari Sweat ini salah satu contoh digital marketing dilakukan perusahaan Pocari Sweat ya, dari PT Otsuka dia
didistribusikannya. Nah, perusahaan ini menjalin kerjasama dengan salah satu digital agency. Digital agency di sini maksudnya adalah agensi yang melakukan digital marketing. Jadi dibantu gitu. Suatu perusahaan yang coba menerapkan dan membantu klien-kliennya untuk menerapkan digital marketing agar lebih efektif dan lebih efisien terutama. Nah, ini selama 4 tahun nih mereka mengerjakan ini. Dan selama itu juga memperkuat kehadiran dan menaikkan penjualan melalui digital marketing yang dikemas dengan baik. Dimulai kegiatan yang dilakukan Pocari Sweat dengan digital agency ini seperti merombak websitenya www.pocarisweat.co.id gitu ya. Kemudian juga mengubah tampilannya lebih interaktif dan enak untuk dilihat. Selain itu juga perombakan tersebut meliputi informasi menarik seputar perusahaan, layoutnya diubah, terus memberikan beberapa games dari website tersebut. Nah, hasilnya juga selain itu ada digital campaign oleh idol group JKT48 dan AKB48 sebagai brand ambasadornya. Selain itu juga Pocari memunculkan sebuah karakter fiksi yang dinamakan Pocari Man. Kehadiran Pocari Man di sosial media ternyata berhasil membawa mention ke akun Pocari ID hingga 300% dan menambah fans page-nya di Facebook atau media sosial lain hingga 200%. Jadi kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan Pocari Sweat secara digital bisnis sangat mempengaruhi ternyata. Kemudian juga contoh digital marketing yang sukses ada namanya dari perusahaan Aqua ini, Aqua dengan tanda pagar hashtag ada Aqua-nya, setiap tahun omsetnya dapat meningkat. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata digital marketing sangat berpengaruh bagus untuk perusahaan-perusahaan. Selain mereka bergerak di offline-nya secara insight langsung dan sebagainya, tapi mereka juga mau terjun di dunia bisnis digital dan ternyata itu membuat keseimbangan, memberikan suatu hal balance pada kedua perusahaan tersebut yang akhirnya menambah omset, penjualan, dan sebagainya. Nah, contoh dari digital agensi itu ada namanya Webbark. Webbark ini perusahaan digital agensi yang kira-kira juga membantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan digital marketing di era sekarang ini. Nah, itu dari contoh kasusnya dan berikut daftar pustaka yang kita sampaikan, kita ambil gitu ya. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, itu ya. Itu dari kelompok 6 ya. Terkait masalah bisnis strategi dan digital strategi. Nah, itu. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak untuk menghemat waktu? Kan sudah cukup jelas tuh tadi paparan presentasinya begitu panjang, contoh-contohnya begitu konkret ya. Tadi juga disinggung masalah biaya juga diperlukan di situ ya tadi di strategi tadi, terus kemudian pendapatan. Nah, berarti nanti Anda bisa menjawab tuh yang pertanyaan nomor 1. Revenue stream dan cost itu tadi ya. Nah, karena ada 2 kelompok nih untuk menghemat waktu. Oh, ini baru 9:30 ya, kirain udah 10, 9:11. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Strategi juga tadi jelas ya, strategi apa saja yang harus dilakukan. Ayo. Kalau Facebook marketing itu gimana ya? Facebook marketing. Ya. Terima kasih Bu. Kalau untuk Facebook marketing ini kemarin sebelumnya sempat belajar ya Bu ya dari buku Rahmat Mahmur nih tentang manajemen dari Facebook. Nah, Facebook manajemen itu ternyata intinya sih memang intinya memang tentang pemasaran lewat Facebook. Tapi ternyata ketika dipelajarin pemasarannya mencakup ada update status profile, ADS, auto posting, reset tool, auto bump up group, fanspage management. Jadi kayak pengelolaan secara luas dan besar, Bu. Tapi memang tujuannya memang untuk marketing gitu, teman-teman. Jadi ada fanspage management contohnya kayak kita punya suatu lembar kertas di Facebook gitu ya.
fanspage itu ya disebutnya juga. Nah, itu di-manage gimana caranya untuk membumingkan produk yang kita sampaikan, distribusi maupun promosi-promosi yang kita sampaikan, sehingga akhirnya menarik konsumen yang ada di Facebook, user-user yang ada di Facebook untuk coba melihat, untuk like, untuk melihat itu semua. Kemudian misalnya juga seperti riset tool, yaitu untuk pencarian kegunaan tool-tool yang ada gitu ya, untuk dipost di Facebook, dan juga auto posting. Jadi itu seperti otomatis posting yang secara berkala, secara waktu tertentu diupload sesuai dengan tujuan daripada perusahaan yang menggunakan marketing Facebook atau Facebook marketing tersebut. Kemudian ada lagi misalnya grup maintain. Jadi dibikin grup dalam satu Facebook supaya fans atau followers yang ikut itu makin di follow up, makin ditindaklanjuti untuk mereka bisa menikmati loyalitas daripada perusahaan terhadap konsumennya maupun terhadap pelanggannya, sehingga mereka mendapatkan consumer loyalty juga, seperti itu. Ada juga komen, add friend, add group dan sebagainya, direct selling malah ada juga. Jadi mereka di PC langsung, di chat langsung, di message langsung, untuk mereka disampaikan produk-produknya, kemudian bisa nyampein keluhannya langsung melewati direct message lewat sosial media berupa Facebook ataupun sosial media yang lainnya, termasuk Facebook database search, yaitu pencarian database. Jadi ketika mereka sudah masuk ke dalam fanspage atau grup daripada Facebook tersebut, database mereka aman, ada gitu, di follow up terus, dan mereka bisa jadi pelanggan yang lebih diutamakan gitu. Meskipun pada umumnya tetap aja perusahaan tersebut berorientasi pada kepuasan pelanggan, baik yang di Facebook maupun di media sosial lainnya, termasuk di website mereka tersendiri. Jadi kalau saya boleh simpulin, Bu, dari Facebook marketing itu memang tujuannya tentang pemasaran, tapi ternyata di dalamnya ada berbagai manajemen yang dilakukan sehingga bisa semakin memuaskan, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Banget ya, ternyata begitu detail ya, walaupun hanya Facebook, ternyata banyak hal-hal yang mesti dilakukan ya, tujuannya untuk strategi marketing ya sebenarnya ya. Karena pesaingnya banyak ya, ada Instagram, betul nggak? Ya, terus kemudian bisnis online sendiri, terus kemudian itu tadi Facebook, kan banyak juga yang di-share lewat Facebook. Tetapi kan kalau di-share itu kan seakan-akan kayak cuma foto ya, terus kemudian menampilkan harga, ternyata banyak detail-detail juga yang harus dilakukan gitu ya, tahap-tahap yang memang harus dilakukan di dalam pengemasan Facebook itu sendiri ya. Jadi bukan hanya menampilkan foto dan tarifnya gitu. Nah, terus kemudian terkait sama strategi ya, strategi bisnis itu untuk bisa gencar ya, mengencarkan strategi pemasaran bisnis online dalam menawarkan produk, ini kan juga harus punya jaringan yang luas ya, jaringan ataupun relasi yang luas. Berarti dalam hal ini kan salah satu strategi adalah memaksimalkan jaringan dan relasi. Nah, itu gimana tuh? Gimana tuh? Ya, mungkin dari teman-teman. Memaksimalkan dan baik, Bu. Dari teman-teman boleh silakan kalau ada yang mau teman-teman jawab. Dari Reza, ya. Nandi. Oleh yang lain menjawab, kan tidak ada yang salah ya. Yang penting dijawab dulu, berani dulu menjawab ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang nanti bisa dilengkapi sama teman-teman yang lain, atau bahkan nanti saya mungkin bisa nimbrung dan lain sebagainya. Ini kan namanya brainstorming ya, kayak brainstorming gitu. Jadi nggak ada yang salah. Apalagi ini terkait sama bisnis marketing, semuanya benar, semua jadi strategi gitu. Ya, silakan. Ayo, selain Pandu, tadi kan kelompoknya ada banyak tuh. Ini kan calon sarjana semua. Calon sarjana itu harus bisa bicara. Atau calon pemimpin semua, kalau mau jadi pemimpin harus bisa bicara juga. Ya, apalagi ini marketing. Ya, kita berbicara masalah marketing. Marketing itu berarti kita harus, yang dijual adalah omongan biasanya. Ayo silakan. Siapa ini? Reza? Thailand? Kalau dari saya sih tentang mengenai relasi, Bu ya. Relasi dalam membangun bisnis apa gimana sih maksudnya, Bu? Enggak, memaksimalkan jaringan dan relasi. Jadi kalau misalnya untuk mencapai
tadi kan targetnya adalah membangun atau mengejarkan strategi pemasaran, ya. Untuk mengejar strategi pemasaran ini kan kita harus memaksimalkan jaringan dan relasi. Relasi, tetapi kan nggak cukup hanya di situ. Nah, kita harus memaksimalkan karena di luar pesaingnya lebih banyak loh. Di luar itu kontennya cukup banyak yang lebih menarik loh, ya. Tapi kan kita nggak mau. Kita kan punya audiens target sendiri. Ya, kalau bisa jadi customer loyalty itu tadi. Nah, memaksimalkan jaringan selain tadi bisa pakai Facebook marketing, ya, itu kan salah satu cara juga. Bisa pakai Instagram mungkin. Karena sekarang Instagram itu juga dijadikan sebagai media promosi juga, betul nggak? Sekarang justru Facebook orang jarang, Facebook itu udah kuno gitu. Justru sekarang Instagram. Ya. Nah, itu gimana cara memaksimalkan jaringan dan relasinya itu. Sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan konsumen ataupun klien sehingga dia tertarik untuk membeli produk atau barang kita. Kalau dari saya, paling sih yang terpenting dan utama itu adalah membangun kepercayaan sih, Bu. Ya, salah satunya mungkin membangun kepercayaan ya. Iya, benar, membangun kepercayaan. Ya memang dimanapun ya sebenarnya, memang kita kalau mau usaha kita berjalan, usaha kita lancar, terus kemudian kita ingin dipakai ya, apalagi sebagai orang ahli gitu ya, ingin dipakai, terus kemudian itu adalah sistem kepercayaan. Tapi kan sistem kepercayaan itu kan juga bukan hal yang mutlak 100%, karena walaupun orangnya jujur apa ya, tapi kadang juga itu sistem geng juga sih ya. Betul nggak? Gangster. Kalau bukan gengnya nggak bakal pakai deh. Gitu. Nah, untuk menghindari itu, gimana caranya? Membangun relasi itu dimulai dari yang kecil dulu kan. Hal-hal yang kecil dulu. Benar nggak? Membangun relasi itu kan dimulai dari yang paling kecil, mungkin lingkungan keluarga, ya, baru nanti skopnya menjadi luas gitu. Iya, Bu. Bu, saya mau tambahin juga untuk memaksimalkan jaringan dan relasi. Kalau kita bicara tentang jaringan dan relasi, apalagi untuk konsumen maupun pelanggan yang ada gitu ya, pastinya sesuatu hal yang Ibu jelasin juga beberapa minggu sebelumnya, termasuk di Kapsel juga kita banyak diskusi membahas gitu tentang menjadi suatu brand atau suatu perusahaan yang memiliki ciri khas atau berbeda. Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan lain memiliki suatu standar, maka kita coba berbeda dari standar itu malah mesti lebih gitu. Contohnya dalam hal pelayanan. Pelayanan sekarang mungkin udah banyak perusahaan yang punya customer service dan sebagainya, terus 24 jam bisa telepon, bisa keluhan, terus ada yang tim survei dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mau buat yang lebih berbeda, meskipun pasti tetap aja ada yang sama, tapi seenggaknya kita masuk ke dalam segmen yang lebih sempit lagi, segmen yang lebih khusus lagi, yaitu misalnya tentang reaching, sentuhan langsung kepada konsumen, sentuhan langsung kepada pelanggan dengan jemput bola ibaratnya. Kita bisa chat mereka, bisa nyampein suatu promo-promo baru maupun telepon juga gitu loh. Termasuk apresiasi penghargaan untuk pelanggan yang mereka konsisten, mereka terus beli hadiah-hadiah atau suatu hal yang memang bukan hanya menjadikan mereka suatu konsumen atau pelanggan, tapi membawa mereka masuk lebih dalam ke perusahaan tersebut menjadi suatu bagian dari keluarga gitu. Mereka bisa diundang dalam suatu acara ulang tahun dari perusahaan tersebut, atau mereka jadi suatu member platinum, member yang baru, pokoknya ada suatu bentuk appreciate. Kemudian juga sentuhan langsung, bisa main ke rumahnya, bisa selamatin ulang tahun, bahkan datang ke rumahnya disurprisein. Jadi benar-benar bisa seperti itu. Dan untuk cara seperti itu bisa dibikin suatu kelompok atau tim khusus dari perusahaan tersebut yang memang khusus nanganin tim kunjungan atau tim besuk, sehingga pelanggan-pelanggan pun kayak ada rasa berbeda daripada perusahaan yang lainnya, malah ada rasa bahwa saya ini sangat dihormati, sangat dihargai, sangat diakui gitu. Dan sebenarnya
kebutuhan manusia selain makan, tempat tinggal, dan pakaian, yaitu tentang kayak gitu juga. Ketika udah mendapatkan semuanya tentang pengakuan, penghargaan, aktualitas, bahkan boleh dapat juga misalnya tentang suatu bentuk bonus-bonus dan sebagainya. Sekalipun pasti ada perhitungannya. Tapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar, misalnya yang marketplace seperti Shopee dan sebagainya gitu ya, mereka siap kok untuk kasih diskon besar-besaran meskipun kelihatannya rugi, tapi sebenarnya enggak menurut saya, karena itu kayak suatu bentuk kebijakan, suatu bentuk keputusan yang intinya nggak apa-apalah kita coba diskonin besar-besaran dulu, nanti orang download banyak, lama-lama kita bisa untung juga dari situ. Dan akhirnya karena mengutamakan kepuasan pelanggan, tapi tetap dengan perhitungan yang jelas, mereka tetap dapat keuntungan juga. Jadi itu beberapa hal tentang reach. Kemudian transparansi itu maksudnya apapun perusahaan juga jujur sama konsumen, sama pelanggan. Nah, banyak perusahaan hebat-hebat, tapi dalam hal transparansi nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak. Mungkin juga datanya nggak valid. Tapi kalau misalnya mau dilakukan transparansi dari perusahaan terhadap konsumen atau pelanggan mengenai tentang proses pembuatannya, kemudian mengenai tentang laporan keuangannya, juga tentang kegiatan-kegiatannya di perusahaan, kegiatan perusahaan baik secara sosial, kemudian tanggung jawab sosialnya, CSR-nya dan sebagainya. Mereka mau upgrade itu, mau upload itu, mau dokumentasikan itu, dipublish gitu. Itu secara nggak langsung sebenarnya iklan yang sangat sejati, iklan yang sangat bagus gitu. Selain mengiklankan suatu produk, mengiklankan suatu jasa, mereka mengiklankan suatu citra diri, membangun brand awareness mereka di hadapan para konsumen, sehingga di mata konsumen mereka bukan hanya orang yang lagi jualan, bukan hanya suatu pihak yang lagi jualan, tapi pihak yang lagi berkontribusi di masyarakat, termasuk kepada sesama. Kemudian juga ada namanya konsisten di mana perusahaan tersebut konsisten dalam hal produksinya, dalam hal inovasinya, memproduksi kemasan-kemasan baru, misalnya kalau untuk botol-botol minuman, misalnya perusahaan-perusahaan minuman, kemudian juga membuat suatu promosi yang ada aja tiap bulan, itu kayaknya nggak stuck di situ aja, pokoknya ada suatu hal yang baru gitu, sehingga konsumen itu menanti-nanti, pelanggan itu menanti-nanti hari ini, bulan ini ada apa ya, bulan besok ada apa lagi ya. Dan cara-cara promosinya, cara-cara terbarunya juga nggak itu-itu aja, misalnya diskon, bonus, besok dapat sembako dan sebagainya, nggak itu-itu aja, kayak misalnya ada event, ada kuis lagi, kemudian ada acara lagi. Jadi tiap bulan ada aja gitu pertemuan yang intinya bisa membangun hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, perusahaan dengan konsumen. Kemudian juga konsisten dalam hal mengupload, dalam hal dokumentasi, ada website yang jelas, yang selalu update, sosial media yang bagus, yang menjawab, kalau di komen jawab, di like atau apa gitu, sehingga ada suatu interaksi yang menyentuh banget gitu untuk si konsumen maupun perusahaan tersebut. Kemudian karena di sosial media kan orang kadang komen itu cepat ya, maksudnya jelas gitu. Nah, kalau komen-komen itu dibales, orang-orang yang ngelihat, bahkan kadang investor-investor yang minta untuk di search Instagramnya bisa melihat, oh mereka setia dalam perkara kecil, mereka setia dalam suatu hal-hal kecil, seperti yang tadi disampaikan Bu Caya juga, mereka bisa loh mau balas Instagram yang ibaratnya ini orangnya banyak banget, ibaratnya seperti itu. Dan dari situ orang-orang makin pengen ke situ aja, karena jelas gitu, kalau saya ada apa-apa ngadunya kemana jelas, dan itu dibales, langsung ditanggepin. Kemudian ada pusat layanan pengaduan juga, baik dari Instagram, sosial media yang lainnya, sehingga itu nyatu, pusat, dan cepat ditanggapin. Dan yang terakhir tentang targeting atau suatu bentuk targeting yang ibaratnya apa ya, ada rencana, ada suatu pencapaian yang ingin dilakukan gitu, ingin dicapai, termasuk dalam artian dokumentasi yang dipublish gitu ya. Karena di era digital ini banyak orang, bahkan 157 jutaan pengguna handphone ada di Indonesia. Salah satu negara tertinggi dalam penggunaan handphone, penggunaan gadget dan sebagainya. Artinya orang-orang banyak yang ngelihat handphone, banyak yang ngelihat sosial media juga, banyak yang ngelihat internet dan sebagainya. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut mau melakukan apapun dan itu selalu dipublish, itu sangat besar pengaruhnya kira-kira. Karena orang bakal ngelihat itu terus gitu. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan jaringan dan relasi, salah satunya juga adalah dengan mempublish hal-hal baik kecil maupun besar yang dilakukan oleh perusahaan. Bahkan kalaupun nggak ada yang harus dipublish, boleh publish quotes-quotes juga, quotes-quotes para ahli, quotes-quotes CEO-nya atau quotes-quotes direksinya, sehingga itu kayak jadi motivasi juga. Boleh juga talk show sama direkturnya, talk show sama
CEO-nya, bagaimana kiat-kiat sukses, langkah-langkah sebagai bikin seminar yang intinya coba melayani masyarakat, nggak hanya jualan, tapi coba menyentuh masyarakat, tapi sebenarnya lagi membangun citra diri yang ujung-ujungnya orang jadi kenal, orang nggak lagi beli untuk kebutuhan, tapi bisa dari simpatiknya, empatinya, bahkan kalaupun ada brand yang lebih hebat dari mereka, mungkin orang bakal lebih pilih mereka juga, karena mereka suatu kontribusinya yang luar biasa di masyarakat, kemudian bagaimana excellent-nya mereka dalam melayani pelanggan dan sebagainya, dan lama-kelamaan kualitas juga akan menaik karena pekerja-pekerja, tenaga kerja yang ada di situ, sumber daya manusia yang ada di situ, semua senang melakukannya, semua merasa diakui, merasa dihargai, melibatkan suatu struktur yang baik, manajemen internal yang baik, sehingga akhirnya lama-kelamaan secara nggak langsung ternyata tiba-tiba perusahaan tersebut makin meningkat kualitas dan produktivitasnya. Jadi inti dari semua itu yang saya mau sampaikan adalah tentang melayani, tentang menyentuh suatu pelanggan, masyarakat dengan baik dalam hal orientasi penjualan maupun keuntungan, termasuk dalam hal kontribusi positif di masyarakat, seperti itu. Kemudian memaksimalkan segala media sosial maupun internet yang ada, publish semuanya dipublish, citra diri yang baik, yang positif, semuanya dipublish pokoknya. Kemudian aktif dalam menanggapi hal-hal kecil maupun hal besar, tanggapannya pun, follow up-nya pun dipercepat gitu loh. Justru salah satu titik poin yang saya coba amati gitu ya, analisis, kalau aja ada perusahaan yang cepat nanggepin apa-apa itu pasti enak banget. Jadi kalau misalnya perusahaan internet, misal perusahaan wifi, kita ngasih keluhan jam 2 siang, jam 3 udah datang orangnya, kan kita seneng banget gitu. Dan kita mungkin jadi langganan dari situ. Sembari melaksanakan kualitas-kualitas yang makin dipertingkatkan seperti itu. Jadi itu dari tambahan dari saya, barangkali teman-teman ada. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Dokter Pandu ya. Panjang lebar sekali penjelasannya ini. Udah sekelas dokter. Ya, makasih jelas. Ya memang seperti itu. Tapi kalau memang terlalu cepat juga penanganan keluhan itu, sejam kemudian datang, misalnya tadi wifi-nya kurang kuat gitu, terus kemudian si petugasnya datang sejam kemudian. Mungkin nggak bisa juga karena banyak yang ditangani ya. Sementara juga ada WFH ya, apa namanya, pembagian jadwalnya itu dalam satu hari yang biasanya mungkin ada 10 orang, sekarang dengan adanya COVID ini berkurang, dibatasi hanya 5 orang. Nah, sementara penyelesaian keluhan pelanggan itu kan banyak sekali. Jadi mungkin kita harus bersabar ya, bahkan mungkin baru setengah hari baru datang petugas. Nah, itu ya. Jadi keinginan sih seperti itu ya Pandu ya, tetapi memang kalau di hari biasa mungkin bisa, tetapi kalau di COVID ini sekarang karena banyak juga yang mengalami masalah dan kendala wifi, mungkin nggak bisa secepat itu ya. Nah, terus kemudian ada lagi satu dari penjelasan panjang lebarnya si Dokter Pandu tadi nih, Pak Dokter Pandu ini, ada lagi satu yang kurang. Jadi kalau untuk memperluas jaringan atau relasi itu sebenarnya ada lagi satu, Anda jadi sponsor. Jadi nanti setiap ada event apa sponsor itu pasti nanti suatu saat relasi Anda jaringannya luas gitu. Karena setiap kita mau ngadain acara, pakai dia aja. Nah, menjadi sponsorship ini bisa saja dimulai dari lingkungan yang paling kecil di keluarga gitu, lingkungan RT, terus kemudian nanti meningkat baru nanti skopnya wilayah nasional atau bahkan internasional gitu. Karena kita tahu ya sebagai seorang pedagang itu jangan takut kalau kita mengeluarkan biaya atau mengeluarkan dana yang besar ya untuk hal-hal yang terkait sama untuk kepentingan bisnis kita gitu. Karena kalau memang itu jelas tujuannya, pasti nanti akan ada rezeki yang datang lebih banyak ya. Jadi kalau bisa jangan sebagai pengusaha juga jangan terlalu irit, terlalu pelit ya. Padahal itu untuk kepentingan diri kita sendiri di masa yang akan datang gitu. Jadi tambahannya itu dari saya. Ada lagi? Nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada, kita kasih kesempatan kelompok terakhir ya. Terima kasih kepada kelompoknya Dr. Pandu ini dan teman-teman ya. Panjang lebar, tadi PPT-nya juga detail sekali. Cuma tadi di awal ada yang tahunnya masih di bawah 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun ya. 97 tadi di awal PowerPoint tadi ya. Tapi yang lainnya sih oke. Ya, memberikan pencerahan ya, memberikan iya jadi ngerti nih. Apalagi tadi Facebook marketingnya juga dijelaskan secara detail. Oke, makasih kelompok 6, sukses selalu, salam sehat.
Sekarang silahkan kelompok Makasih, 7. Bu. Ayo, siapa? Tepuk tangan kalau kelompok 6. Makasih Bu, terima kasih. Ya aja nih grup ini grup Zoom-nya. Pada kemana orangnya?